Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di hari Senin yang lumayan cerah ini kita masih bisa bertemu kembali secara tatap maya katanya ya, tatap layar. Mudah-mudahan gimana kondisinya nih, masih pada sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Tolong jaga selalu kondisi, jaga makanan, jaga kesehatan, jaga kegiatan. Kalau misalkan memang tidak penting-penting amat ya nggak usah keluar rumah, tetap di rumah. Wayahna ya dimaklum meskipun ya kesel di rumah terus daripada kenapa-napa, mendingan ya udah di rumah, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar atau berkeliaran lah. Ya, hari ini kita akan coba lanjutkan kembali pertemuan dari minggu lalu. Itu kita sudah sampai dengan link account untuk perusahaan jasa ya. Sebentar, kalau tidak salah hari ini kita akan coba buat kartu utang, piutang, kemudian baru transaksi. Karena kalau perusahaan jasa ini lebih simpel ya, dalam arti lebih simpel itu karena memang tidak ada barang dagang yang diperjualbelikan. Jadi kita tidak membuat inventory, tidak membuat persediaan. Ya, ini coba tampilkan dulu deh. Ya, nah ini kan, ini soalnya ya. Ini akan kita buat karena minggu lalu kita sudah sampai sini dan sudah membuat link account juga. Jadi hari ini kita akan membuat ini daftar customer saldonya, daftar supplier saldonya, baru nanti ke transaksi. Nah, kita coba buka dari Mayobnya untuk filenya. Seperti biasa, pilihnya itu open your company file karena masih bisa diedit, masih bisa kita lanjutkan. Untuk kelas 11 ini ya. Kemudian pilih open. Ini tidak usah dirubah, langsung saja oke. Untuk user ID-nya, password juga kosong, dan ini pilih yang ketiga. Nah, ini masih ada waktu 16 hari. Jadi 16 hari itu 2 pertemuan lagi ke depan kita masih bisa mengerjakan. Jadi mudah-mudahan bisa selesai untuk soal ini. Pembahasannya maksudnya ya. Jadi hari ini kita targetkan sampai dengan ke beberapa transaksi. Minggu depan masih transaksi, minggu terakhirnya itu untuk penyesuaian, mudah-mudahan seperti itu karena butuh penjelasan juga untuk penyesuaian. Ya, ini kemudian pilih continue. Nah, ini ada peringatan katanya masih ada 16 hari, oke saja. Dan ini verifikasi data verification ini no saja. Jangan lupa apa. Oke, sudah ke sini ya. Kita coba turunin dulu lagi resolusinya. Siapa yang baru masuk? Hani. Nah, ini ya. Kemudian yang harus kita perhatikan bahwa ketika pembuatan kartu ini sebetulnya mau itu customer dulu atau supplier dulu itu bisa atau boleh. Ya, cuma kalau misalkan di soal memang seperti ini artinya munculnya customer dulu ya sudah kita buat kartu customer dulu. Baru nanti kartu supplier. Meskipun tadi ya tidak ada kewajiban wajib ini dulu kemudian ini dulu karena ini langkahnya sebetulnya sama, hanya beda jenis, kalau ini customer, kalau ini supplier. Jadi boleh yang mana dulu. Cuma saran dari Bapak yaitu kalau misalkan di soal munculnya customer ya udah kita bikin customer dulu, baru nanti bikin untuk supplier. Untuk pembuatan kartu itu kita menggunakan dari Command Center card file ya. Card file, kemudian kita masuk ke card list. Nah, ini di sini kita akan membuat
kartu untuk customer ataupun untuk supplier. Nah, ini kan masih kosong semua ya. Kalau employee itu pegawai, kalau personal individu bisa juga untuk pemilik, tapi untuk employee dan personal ini nggak kita masukkan. Kita hanya membuat customer dan supplier saja sesuai yang diminta oleh soal. Kita buat customer dulu ya. Klik tombol new. Nah, dia akan muncul. Card type-nya customer karena memang kita akan membuat customer dulu. Kemudian destination ini jenis customer-nya apa? Mau company, mau individual. Kalau individual perorangan, kalau company kan perusahaan, toko atau CV atau apa terserah gitu kan. Nah, karena di sini di soal ini adalah toko semua, customer-nya PT semua ya. Sudah kita destination-nya company. Kemudian langkah berikutnya adalah kita isikan dulu namanya. Jadi dia diminta yang pertama namanya dulu, nama customer. Nah, untuk mengaktifkan yang lainnya bisa ditekan tombol enter atau tombol tab. Sama saja. Baru dia akan mengaktifkan card ID dan seterusnya. Card ID kita isi dengan kode. Kode ini kode unik ya, jadi tidak bisa sama. Tapi kalau nama PT bisa saja mungkin sama. Ya, kebetulan sama. Tapi kalau card ID kan kita yang memberikan kode urut, jadi tidak mungkin dan tidak boleh sama. Berikutnya kita isikan data yang adanya. Misalkan ini jalannya di alamat. Kemudian telepon. Kotanya kota Bandung. Ini kita isikan yang ada saja. Jadi nggak usah. Kalau nanti misalkan di soal perusahaan dagang, oh ada kode pos, ada yang lain, silakan diisi. Kalau tidak ada, tidak usah. Nah, teleponnya ini ternyata ada juga. Kita isikan di font 1. Font 2, font 3 itu kalau memang perusahaannya punya nomor telepon yang lebih dari 1, silahkan diisikan. Kalau misalkan cuma 1, ya sudah, seperti ini saja. Kemudian, setelah profilnya kita isi, berikutnya adalah kita isi bagian detail untuk penjualannya. Klik selling detail. Nah, ini ya. Ini memang di sini tidak muncul maksudnya untuk settingan ini, tapi kita harus tahu juga dan harus dilakukan. Sel layout ini untuk tampilan nanti faktur mau apa? Sebetulnya bisa saja kalau untuk perusahaan jasa no default, tapi ya supaya sesuai ini kita ganti dengan service. Kalau nanti perusahaan dagang, nih yang kelas 12 apa ngajarin yang item karena memang nanti ada barang yang diperjualbelikan. Kalau ini kan service atau jasa. Jadi kita pilihnya yang service. Nah, Alisa, Zahwa udah pada masuk ini. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ini tadi sell out-nya, Waalaikumsalam. Kita ganti dengan service, kemudian income account-nya kita ganti dengan ini service income. Kalau nanti sales, kalau perusahaan dagang. Kemudian di sini ada text code, sebetulnya kita belum juga menggunakan text code, jadi dua-duanya masih non-taxable. Kalau misalkan ada kode yang lain, ya ganti saja dengan non-taxable. Ya, non-taxable artinya nggak dikenakan pajak, jadi kita belum PPN belum kita terapkan di perusahaan jasa ini. Anggaplah ini perusahaannya masih perusahaan kecil, nggak terlalu besar sehingga kode pajak kode untuk PPN-nya atau untuk pajak pertambahan nilai belum dipakai gitu. Kemudian untuk di bagian bawah ini ada customer term information, ini adalah termin atau syarat pembayaran. Ini harus kita rubah sesuai dengan termin yang diberlakukan. Dilihatnya dari mana? Salah. Nah, dari sini, ini ada term. Term ini untuk mengisi termin pembayaran ya. Bentar.
Ya, kita lanjutkan. Sebelum mengisi ke angka-angkanya, ini di sini payment is due atau terminnya jenisnya apa? Kalau COD ini cash on delivery, artinya tunai. Nah, karena ini menggunakan pembayarannya kredit, sehingga ini harus kita ganti menjadi ini, in a given of days. Artinya kalau ada diskon berapa hari, nah itu harus kita setting. Sesuai dengan settingan ini kan. 2/10 N/30 itu artinya, mudah-mudahan sih sudah tahu ya. Ada yang bisa jawab artinya apa ini? Harusnya sih sudah terbahas di kelas 10 juga ya. Ada yang bisa jawab pengertiannya gimana ini? 2/10 Dinda, Pak. N? Ya. Kalau 2/10, kalau misalnya si customer-nya bayar maksimal dari 10 hari itu dapat potongan 2%. Terus paling lambat bayarnya 30 hari tapi nggak dapat potongan. Oke ya, bagus Dinda ya. Jadi betul, jadi maksimal 10 hari. Nah, jadi kalimatnya biar enak begini. Jika dilakukan pembayaran paling lambat 10 hari dari tanggal transaksi, nah, ya. 10 harinya kan harus jelas dari kapan. Misalkan transaksi tanggal 1, maka kalau 10 hari paling lambat tanggal 11, ya kan? 10 hari itu masih dapat potongan 2%. Kemudian N30 di sini artinya paling lambat atau jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari tanpa mendapat potongan. Jadi dari 30 hari itu 1 sampai hari ke-10 masih ada potongan 2%, hari ke-11 sampai hari ke-30 itu tidak dapat potongan. Seperti itu ya. Nah, cara masukinnya ke sini, nah seperti ini. Ini diskon days, ini hari diskon. Maka kalau kita lihat keterangan termin di sini, ini adalah 10. Kemudian balance due date jatuh tempo, ini kita isi 30. Untuk besarnya diskon, ini ada tanda persen di sini, kita isi 1. Persennya nanti dia otomatis mengikuti. Dan kalau denda, kita harus baca dulu di kebijakan, apakah dendanya dipisah. Oh, ada. Nah, ini kan bagian penjualan. Syaratnya sama, 2/10 N30. Apabila pembayaran melewati termin, maka akan dikenakan denda 1% dari nilai tertunggak. Ini boleh kita isi juga 1, salah maaf, ini bukan 1 ya, 2 ya. Nah, hati-hati, ini 2%, ini baru 1%. Nah, seperti ini settingan selling detail. Dan semua perusahaan harus disetting seperti ini. Kenapa? Karena di keterangannya pun disamakan, ini 1% dan ini setiap penjualan katanya pemberian jasa kepada pelanggan semua dikenakan termin yang sama. Maka nanti ketika kita membuat kartu kedua dan seterusnya di selling detail itu harus sama persis seperti ini. Jangan sampai ada yang terlewat itu ya. Nah, ini baru selesai 1 kartu. Baru PT Perkasa saja, ya kan? Masih ada 2 kartu yaitu Kencana dan Berdikari. Caranya tidak usah di-oke, langsung saja new dari sini. Nah, itu kan, baru kita membuat kartu yang kedua. Ini PT Kencana, kemudian kodenya, dan lainnya. Silahkan diisikan sesuai data yang adanya, ya. Kemudian telepon. Siapa tahu yang mau masuk lagi? Zahwa. Nah, jangan lupa setelah telepon, selling detail juga samain lagi. Ini service income, ini sudah NT dua-duanya. Ini in a given, 10, 30, 21. Nah, hati-hati ya, jangan sampai ini masih COD. Kemudian kalian tadi ini udah diisi 10, 30, 21. Kalau ininya diisi tapi atasnya masih COD, nanti ini tetap kebacanya nggak ada termin. Karena COD itu kan cash on delivery, artinya dia tunai. Makanya hati-hati sebelum merubah ke data yang bawah yang lainnya, ini harus ganti dulu ke in a given. Itu ya. Karena kemarin pernah di kelas yang lain seperti itu. Oh, Pak, saya sudah ngisi padahal isi ininya. Coba dicek ulang. Ternyata pas dicek ininya masih COD.
Makanya dia nggak kebaca terminnya meskipun kita isi karena ininya COD itu. Jadi harus dipastikan ini dirubah juga. Nah ini perusahaan yang kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke PT atau customer yang ketiga. Ini untuk saldo nanti ya, ada langkah tersendiri. Kita masukkan dulu kartunya, wadahnya dulu, baru nanti isinya kan gitu. New lagi, kemudian PT yang ketiga atau customer yang ketiga, ya caranya seperti itu ya. New langsung saja. Sampai yang terakhir. Kalau terakhir sudah, boleh di OK, boleh juga lanjut untuk ke supplier. Tinggal nanti card ID-nya diganti menjadi supplier. Nanti kita praktekkan. Kan ini terakhir nih ya. Aku belum. Nah, ini ya. In a given update 10, 30, 21. Ini kan yang terakhir nih, dalam arti terakhir di customer kan, PT Berdika. Kalau masih ada ya nanti di soal yang lain misalkan ada 4, ada 5, silakan new terus sampai dengan yang terakhir. Nah, kebetulan ini yang terakhir. Berikutnya kita ini nanti dulu biar sekalian. Jadi kita bikin wadahnya dulu sekalian untuk supplier, baru nanti saldo-saldonya. Artinya sekarang kita buatkan dulu kartu untuk PT Sinar Tangki, Multijaya, dan Dwi Karya. Caranya boleh sih oke dulu, kemudian pindah nanti ini ke supplier terus new, tapi kan jadi panjang. Jadi mending langsung saja dari sini new dulu. Nih hati-hati ya, kan kita mau bikin sekarang supplier kan, maka card type-nya ini kita ganti dengan supplier. Nah seperti itu ya. Jadi pindah dulu ini ke supplier, baru kita isikan ini. Nah, card ID-nya juga beda. Ini SU ya, supplier. Kalau ini kan customer CU. Sebenarnya itu kode itu nggak wajib SU atau CU. Bisa aja C saja, S saja, tergantung soal. Dan tergantung yang bikin soal tentunya. Yang jelas pasti nggak akan ada yang sama. Karena nggak boleh. Kalau itu nggak boleh sama. Nah, ini misalkan ini nggak ada nomor teleponnya, ya udah nggak apa-apa. Gini aja Pak, misalkan ya udah. Kan nggak ada kan nomor telepon. Cuma alamat sama kota. Lanjut ke termin. Nah, ini terminnya beda nih, 3/10, berarti kan 3%. Kemudian ini lanjutnya ke buying detail. Kalau tadi selling detail untuk untuk customer, kalau supplier dia buying detail. Purchase layoutnya juga sama, ini service saja. Kemudian expense account-nya ini nggak usah juga nggak apa-apa sih, karena dia nggak ada HPP ya. Nggak ada HPP. Kemudian ini masih non-taxable juga. Nah, ini kita isikan in a given 10, 30, dan terminnya dia 3%. Nah, hati-hati. Jadi harus dipastikan berapa persennya, berapa harinya, karena belum tentu ini sama. Bisa saja nanti di soal yang lain 1/15, 1/15. Ya, boleh aja, boleh. Kan tergantung soal. Ini sudah selesai untuk kartu yang pertama nih, untuk Sinar Tangki. Berikutnya kita akan buat yang kedua. Langsung new juga dari sini. Nah, ini nggak muncul karena ini posisinya ada di customer. Kalau di supplier dia ada kan satu. Berikutnya untuk kartu supplier yang kedua. Enter, kemudian masukkan kodenya, alamat. Nah, kan ini perusahaan jasa ya, tapi kita tetap ada supplier juga. Kenapa? Karena kan meskipun perusahaan jasa tetap beli barang, minimal perlengkapan. Ini kan ceritanya bengkel. Nah, bisa aja kan bengkel beli perlengkapan untuk di bengkelnya. Misal oli dan sebagainya kan bisa.
Meskipun pada akhirnya si oli tersebut dijual dengan harga yang lebih dari harga beli, ya nggak masalah. Bisa saja, ya. Atau ya perlengkapan lain yang memang dibutuhkan pada saat melakukan usahanya. Ini samakan saja. Tuh, ya. Kemudian kita masukkan kartu yang ketiga. Oke, lainnya servis turun ke bawah. Ya, ini sudah selesai ya. Ada yang ketinggalan? Atau sudah sama semua? Kalau sudah selesai, ini baru boleh kita klik OK. Ya. Nah, di supplier sudah ada 3 kan. Ini urutannya urutan ini ya, urutan nama. Ternyata kalau di ini alfabet nama, jadi dia ngurutannya kayak 3, 2, 1. Tapi kalau lihat dari ini ya ngurut, jadi nggak masalah sebetulnya. Kemudian supplier, customer juga ternyata sama. C1-nya Perkasa, dia jadi di bawah, itu nggak masalah. Yang penting betul bahwa C1 itu Perkasa, C2 Kencana, C3 Berdikari. Nah, itu cara membuat kartu. Berarti sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan mengisikan masing-masing saldo ininya. Saldo masing-masing piutang dan utangnya. Ya. Kalau ini sudah selesai, kita close saja tampilan card list ini. Berikutnya kita akan masukkan saldonya. Ini close ya. Kalau ada yang salah, ada yang terlewat, kalian bisa ngedit laginya dari sini. Jadi card file, card list, apa yang salahnya, apakah tadi terminnya misalkan terlewat, kalian buka saja langsung, klik panahnya, kemudian ngelihat di selling detail sudah belum. Jadi ini harus dibuat harus sampai selesai seperti ini sebelum transaksi. Jangan sampai nanti sudah masukin transaksi, ininya masih COD atau belum ada terminnya, ya nanti kan jadi salah tentunya. Si transaksi itu harusnya ada termin pembayaran, ini malah nggak ada. Nah, hati-hati makanya ya. Berikutnya kita akan lanjut ke membuat saldonya ya. Jadi maksudnya gini, minggu lalu kita kan mengisikan saldo akun semua dari sini, setup, balance, account opening kan. Nah, nah ini kan minggu lalu ini kita mengisi ini. Di daftar akun ini kita mengisikan salah satunya akun untuk piutang adalah 15 juta, ya kan? Dan untuk akun hutangnya dia ada 8.500.000. Nah, berikutnya kita akan mengisikan saldo ini tuh. Nah, ini kan sama ya, 15 juta totalnya. Kemudian ini totalnya 8.500.000. Kita akan memberitahukan Mayob, akan memberitahukan aplikasi yang piutang 15 juta ini dia adanya di mana saja, ya, di perusahaan mana saja. Karena kalau seperti ini kan Mayob hanya tahu kita punya piutang 15 juta, tanpa tahu 15 juta itu rinciannya di mana saja. Terus kita punya hutang 8.500.000, belum tahu juga hutang 8.500.000 itu kita hutangnya ke siapa aja, itu belum tahu. Nah, saatnya kita ngasih tahu itu pada saat ini. Dipetakan, 4.500.000 ini di PT Perkasa, 78 di Kencana dan seterusnya. Caranya ya untuk ini dulu, piutang dulu dari menu setup, balance, kemudian customer balance ya. Nah, ini di sini masih kosong semua. Nah, karena memang belum. Kemudian kita lihat total sales ini 0. Kenapa 0? Karena ini kan belum diisi.
ya kan? Nanti kalau ini udah kita isi, dia akan muncul. Kemudian link receivable account balance ini 15 juta dari mana? Dari akun piutang yang tadi Bapak perlihatkan ada saldonya 15 juta yang minggu lalu kita isikan, ya kan? Nah, ada out of balance amount. Jadi ada ketidakseimbangan. Enggak balance. Minus 15 juta. Nah, ini nanti kalau sudah terisi harus sudah nol. Cara ngisinya sekarang adalah harus hati-hati karena ternyata urutan di Mayub dengan urutan di soal ternyata tidak sama. Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau misalkan kalian mengisikan tidak cocok atau tidak sesuai. Misalnya ini PT Perkasa 4.500.000, kalian malah ngisi 7.800.000. Nah, itu tentu tertukar datanya. Jadi caranya gimana? Kita isi misalkan urutan di soal dulu. Urutan di soal adalah PT Perkasa. Maka di sini kita pilih PT Perkasa dulu. Jangan ngeklik berdikari, hati-hati. Jangan karena, oh ini yang pertama Perkasa, kalian klik yang pertama. Bukan, dicari mana Perkasa itu. Nah, ya. Oh ternyata yang ini, yang Perkasa di bawah, ya udah kalian klik. Sehingga di sininya dia jadi PT Perkasa. Itu ya, hati-hati. Bisa klik panah putihnya, bisa diklik di sini juga, kodenya atau namanya itu sama. Nah, kemudian add cell. Klik, nah dia akan muncul tampilan historical cell. Historical cell itu adalah historis penjualan yang lalu yang belum dibayarnya. Jadi PT Perkasa ini melakukan transaksi kepada kita itu ternyata tanggal 18 November, ya kan? Jadi belum dibayar sampai dengan sekarang di bulan awal Desember itu belum dibayar, maka dia masuk di historical sale. Bukan penjualan baru, tapi ini kita memasukkan penjualan yang periode lalu yang belum dibayar, sehingga jadilah itu piutang. Nah, kalau sudah muncul customer name-nya PT Perkasa, ini di-enter dulu satu kali. Kemudian terminnya sudah pastikan betul. Kalau ini terminnya salah, gimana Pak? Masih COD. Berarti tadi di kartunya kalian belum memasukkan termin yang benar. Gimana caranya kalau masih seperti itu? Ini di-cancel dulu. Kemudian buka lagi ke sini ke card list-nya, buka perusahaan yang bersangkutan, kemudian diedit untuk terminnya, ya. Nah, kalau sudah baru ke sini lagi. Kemudian invoice itu adalah nomor faktur. Nah, ini invoice number kita isikan, ya. Tanggalnya tanggal 18 November, 18 November itu bulan 11, 12. PO tidak ada karena ini kan bukan transaksi. PO-nya muncul pada saat dulu ada transaksi tanggal 18 kalau memang dimunculkan PO-nya ya. Oke ya. Di memonya saldo awal piutang PT Perkasa. Jadi diketik nama PT-nya supaya nanti match, ya kan? Kemudian jumlahnya berapa sih? 4.500.000 tanpa titik, tanpa rupiah. Jadi selalu seperti itu kalau kita mengetik nominal di Mayop, tanpa titik, tanpa rupiah. Jadi otomatis nantinya seperti ini. Ya, ini customer saldo untuk yang pertama. Caranya tadi seperti itu. Berikutnya ya. Nah, kita record. Ini sudah nih beres yang pertama ya. Perusahaan yang pertama kita record. Nah, ini kan sudah muncul di sini. Ini sudah berkurang. Auto balance-nya sudah 10.500.000 karena sudah masuk 4.500.000. Berikutnya kita isi yang PT Kencana. Caranya, ini PT Perkasanya kita ganti dulu. Kan sudah, kalau PT Perkasanya sudah kita isikan. Ini kita klik. Kemudian yang kedua tadi apa? Kencana. Nah, kita pilih Kencana. Use customer. Nah, ulangi langkah yang tadi. Kalau ini sudah perusahaan yang berikutnya, tinggal add cell lagi, di enter, kemudian pastikan lagi terminnya sudah sama, kemudian invoice-nya itu yang nomor faktur ya, invoice itu faktur. Tanggalnya 22. Saldo out utang PT Kencana 7.800.000. Nah,
Ya. Oh iya, tax code-nya ini selalu NT. Nanti kalau misalkan di perusahaan dagang juga ada PPN, tetap di saldo awal dia dirubah jadi NT, jadi non taxable. Ya. Kebetulan untuk perusahaan jasa kita belum memunculkan PPN, jadi ini dia langsung NT, nggak masalah. Ya. Oke, 7.800.000 PT Kencana tanggal 22 M028. Kalau sudah kita record. Nah, berikutnya yang ketiga adalah PT Berdikari. Ini ganti lagi. Klik, pilih Berdikari, use customer, add sell lagi, ulangi langkah yang tadi. Invoice-nya ini tanggalnya 25. Oke ya. 2.700.000. Nah, ini yang terakhir kan? Ini perusahaan yang terakhir di soal ini. Ketika di soal yang terakhir, jadi pada saat nanti kita record, dia akan muncul tampilan congratulations seperti ini misalnya. Nah, ini harus muncul pada saat yang terakhir. Kalau baru yang pertama, yang kedua, dia nggak akan muncul. Ya, munculnya di yang terakhir. Kalau nanti di soal yang lain, Pak, ternyata yang ada saldonya cuma 1, ya udah pada saat yang pertama kalian entry, dia akan langsung muncul ini. Ya, kenapa? Ini katanya your total outstanding invoice. Your total outstanding invoice itu artinya faktur yang belum dibayar, masih di luar outstanding ya. Jadi faktur yang belum dibayar ini jumlahnya sama atau seimbang dengan akun piutang. Nah, kan? Jadi Mayob sekarang sudah tahu tuh nilai piutang yang 15 juta itu dia di mana saja posisinya. Ya kan? Jadi sudah yakin betul kalau sudah muncul ini. Kita klik coba oke. Nah, ini kan auto pay sudah 0. Sudah seimbang. Itu maksudnya, ya. Nah, kita klik coba customer summary. Dia akan memperlihatkan yang tadinya kosong sekarang sudah terisi masing-masing sesuai dengan ini. Meskipun urutan beda tadi nggak masalah, ya. Yang pertama ini kan 4.500.000. Ini ada di bawah nggak masalah, yang penting sudah betul ini PT Perkasa CU01. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang salah gimana? Jangan di add cell lagi, tapi diedit yang tadi. Cara ngeditnya gimana? Diklik mana yang salah, misalkan ini Berdikari salah nih. Kalian klik, terus ini klik lagi. Nah, diedit apa yang salahnya? Apakah jumlah uangnya? Apakah tanggalnya? Ya, kalau sudah oke. Itu untuk edit. Kalau misalkan nggak ada yang salah ya tinggal dilanjutkan. Ada yang mau nanya dulu silahkan untuk mengisi kartu dan saldo piutang sebelum lanjut ke saldo utang. Barangkali ada yang masih bingung atau belum jelas silahkan. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Opa lanjut ya. Ini kita close. Kemudian kita lanjut untuk saldo utang. Saldo utang. Mirip-mirip sebetulnya, cara mengisinya mirip-mirip ya. Setup balance, kalau tadi customer, kalau sekarang supplier balance. Ini untuk mengisikan saldo hutang. Kita klik. Nah, datanya yang ini. Daftar supplier beserta saldo ya. Nah, ini rinciannya 3 juta, 2 juta, 3.500.000. Dan juga hati-hati jangan sampai tertukar. Ini yang pertama kan sinar tangki. Ternyata di Mayob dia ada di bawah. Ya, apa-apa. Kita klik aja yang bawah ini. Nah, dia jadi PT Sinar Tangki kan. Sama kayak tadi, kalau tadi add sell, kalau ini add purchase. Karena ini statusnya kita pembeli. Sebagai pembeli ke PT Sinar Tangki. Add purchase, kemudian ini enter. Nah, hati-hati. Ini dia PO dulu. Jangan dirubah kalau PO. Biarkan aja dia auto, dia urut. Nanti untuk mengisikan nomor invoice di bawah tanggal. Nah, posisinya beda. Jadi kita masukin tanggal dulu.
Ini tanggal 17. Nah, baru sini nomor ininya ya, nomor invoice-nya. Saldo awal utang PT Sinar Tangki. Nah, jumlahnya ini 3 juta. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya sedikit. Supplier invoice-nya jadi di bawah, PO-nya di atas. Kalau tadi supplier invoice di atas, PO-nya di bawah. Tapi ini ya memang bawaan sana. Yang penting kalian harus teliti mana yang harus diisi, mana yang harus dibiarkan seperti ini, biarkan aja nah. Ya, nggak usah dirubah-rubah. Sudah yang pertama kita record. Yang kedua adalah Multijaya. Caranya sama kayak tadi, diganti ininya klik. Pilih Multijaya. Bisa double klik, bisa use supplier, boleh ya. Nah, ini sudah Multijaya. Add purchase, enter lagi. Tanggalnya Multijaya mah tanggal 20. Nah, hati-hati tanggal juga jangan sampai salah karena kan nanti ada termin. Kalau dia dibayar pada saat masih ada diskon, harusnya kan dapat diskon. Makanya harus hati-hati untuk ketik tanggal. Supplier invoice-nya. PPKM, Bu, PPKM. Oh gitu? Jawa Barat dia yang Jawa Barat Pak, Oh iya. kalau yang Dinda tadi Oh. Mangga 2 dekat. Tinggal naik. Ya, kenapa? kalau yang Dinda ini bukan 002 tapi 46 kayak gitu, nggak apa-apa Pak? Yang PO. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia urutan ini aja itu mah, nggak masalah. Yang penting data lainnya betul ya. Oke, ini yang kedua ya, Multijaya. Datanya yang penting, yang lainnya betul. Kalau PO tadi kadang-kadang dia otomatis dan nggak sama, nggak masalah. Yang penting yang lainnya sama. Ya, tanggalnya, supply invoice, memo, saldonya, terlebih lagi ini saldonya. Hati-hati. Kalau sudah klik record. Berikutnya yang terakhir adalah Dwi Karya. Nah, ini kita ganti lagi menjadi Dwi Karya. Add purchase. Tanggalnya Dwi Karya tanggal 24. Suppliernya DK. Nih ya. Ini juga sama, ketika yang terakhir harus muncul tampilan congratulation ketika kita record. Nah, kan. Congratulations your total outstanding purchase. Kalau tadi kan invoice yang di luar ya, karena faktur dari yang berasal dari kita atau transaksi penjualan. Kalau ini transaksi pembelian. Jumlahnya sudah sama dengan akun hutang. Link payable account itu akun hutang usaha atau hutang dagang. Ya, jadi ini syarat wajib harus muncul pada saat kita mengisikan saldo yang terakhir. Kalau sudah oke. Nah, ini ya. Sama ini juga, kalau tadi ada yang salah, ada yang keliru, tertukar, jangan di-edit purchase lagi, tapi diedit yang sudah adanya. Misalkan yang sinar tangki salah, ya dikliklah sinar tangkinya, kemudian dikliklah ini, diedit. Hati-hati ya. Kalau kalian di-add lagi malah double, nanti malah jadi salah lagi. Jadi intinya, kalau kalian ngeceknya di sini, sudah 0, ini sudah betul secara jumlah. Tapi betul nggak secara ininya, jangan sampai ada yang tertukar. Dwi Karya malah 2 juta, Multijaya malah 3.500.000 misalkan. Meskipun di sininya 0, berarti kan ini data tertukar. Nah, nanti pada saat pembayaran jadi masalah. Gitu. Ya. Ada yang mau nanya dulu, silakan. BMT, Bu.
Silakan. Belum? Kalau belum kita lanjut ke transaksi ya sedikit ya. Kenapa? Ya? Ya ini mau diedit tapi tampilannya malah kayak gini. Siapa ini? Ada itu. Dinda Dinda. Lisa. Diedit apanya? Burem ya. Mau diedit tapi Uh-uh. malah erase sama cancel gitu. Tapi kalau dipencet kembali lagi nggak bisa ngedit. Coba. Cancel dulu. Kayaknya udah ada di bawah merenan. Coba di bawah. Coba ini close dulu deh. Nah, itu kenapa buka itu saldo neraca saldo? Close aja kalau udah 0 mah. Itu 0 nggak sih? 0 kan? Nah, coba scroll ke bawah, ada ini nggak di bawah? Bisa ada tampilan apa di bawah? Cancel dulu. Coba geser kameranya ke sebelah kanan layar laptop, kanan. Terus kanan, ke paling kanan. Itu mah kiri, Neng. Nggak ada ya. Kalau kiri tadi, itu apa, ada yang mau di-minimize itu? Nah, coba dibuka yang di-minimize itu apa? Kan? Apa ini? Punya siapa? PT apa? Sinar Tangki. Berapa? Cancel, Pak. Ini bener nggak? Ya, salah. Datanya. Hah? Nah, ini mah Sok, ganti aja. Dibenerin Sinar Tangki harusnya berapa? Terus gini, Pak. Iya, oke. Coba cek ulang lagi dari setup, balance, customer, supplier ya. Supplier. Customernya udah betul, suppliernya. Nah, udah sesuai belum? Cek lagi dengan di soal, betul nggak Sinar Tangki segitu, kemudian Dwi Karya segitu. Kalau udah sesuai, itu kan kalau lihat out of balance sudah 0 ya. Secara jumlah uang itu sudah betul. Cuman ya, Pak, udah. Ada yang tertukar nggak gitu? Bisa ada yang tertukar. Nggak ada? Udah, Pak. Oke, kalau udah berarti ya udah betul, bisa di close. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain nggak ada masalah? Sudah selesai sampai sini ya. Jadi ini kalau sudah selesai, close aja. Cara ngeceknya, pastikan Dwi Karya itu betul 35, Multijaya betul 2 juta, Sinar Tangki betul 3 juta. Sesuai dengan yang di soal. Ya, kalau sudah sama, pasti di sininya pun 0 out of balance-nya, berarti itu sudah betul. Kita close saja. Berikutnya baru kita bisa ke transaksi. Ya. Ini pertemuan ketiga di ini ya, di praktek ya. Kan pertemuan pertama kalau nggak salah baru perkenalan, belum praktek. Pertemuan kedua, tiga, dan sekarang keempat praktek ya. Baru di pertemuan keempat ini kita baru bisa mengerjakan transaksinya. Nah, nanti mah kalau kalian sudah belajar dan sudah bisa lancar, sampai sini tuh diusahakan 35 sampai 45 menit itu selesai sampai sini. Apalagi nanti kalau perusahaan dagang itu kan ada lagi kartu barang dan saldonya. Kalau ini nggak ada, ya kan? Karena nggak ada barang dagang, jadi langsung ke transaksi. Nah, untuk bisa mengerjakan transaksi di soal Mayob itu sebelumnya kalian harus tahu dulu atau harus bisa dulu mengerjakan secara manual. Artinya gini, misal nih dokumen 1 bukti kas keluar, ini sebetulnya gimana sih transaksinya, debit kreditnya apa? Nah, itu harus bisa dulu sebetulnya. Harus bisa menjawab. Kalau itu belum bisa jawab, nanti repot. Kalian nggak ngerti di Mayob itu ketika ngerjain, ini ngerjain bener nggak sih? Ya kan? Salah nggak, bener nggak? Salah benernya dari mana, Pak? Dari sini, bahwa ketika jurnal dokumen ini jurnalnya bagaimana? Itu kalian harus tahu. Di kelas 10 dulu sudah seperti ini belum? Soal itu sudah berupa dokumen atau masih narasi? Narasi.
Berarti cuman ininya aja ya. Nomor 1, pembayaran gaji karyawan terutang bulan November, gitu aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebetulnya ini nggak jauh beda dengan soal narasi. Kalau soal narasi itu, ya salah satunya juga untuk sedikit menghemat lah. Menghemat soal. Karena kalau dokumen bentuknya dokumen seperti ini, 1 lembar itu hanya cukup untuk 2 soal tuh kan. Tapi kalau soal narasi mungkin selembar bisa untuk semua soal. Ya, tinggal kalian mengenali jenis dokumen ini apa. Nah, jenis-jenis dokumen transaksi itu sudah terbahas di kelas 10 ya, di akad dasar itu kan sudah ada yang namanya faktur, ada yang namanya kwitansi, bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan lain-lain ya. Memo, nota debit, nota kredit. Nah, di sini kita akan coba pakai. Bukti kas keluar ini adalah bukti yang dibuat oleh laris motor sebagai bukti untuk pengeluaran uang. Untuk apa pengeluaran uangnya? Ya tinggal lihat di keterangan, kan gitu. Ya. Coba sebelum kita buat di Mayop, ini sebetulnya jurnalnya gimana sih? Debit kreditnya apa? Utang gajinya di debit, kas berkurangnya di kredit. Nah, gitu. Ya, pinter. Siapa barusan? Dinda Alisa. Linda Alisa lagi. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi karena ini kalian harus baca tuh sampai belakang, jangan sampai terkecoh. Karena kadang-kadang ini suka terkecoh nih yang baru-baru ngerjain. Oh, beban gaji Pak pada kas. Nah, padahal ini gaji terutang bulan November. Nah, terutang ya kan, dibayar bulan Desember. Artinya pada saat bulan November belum dibayar. Bebannya muncul di bulan November. 30 November itu ada AJP beban gaji pada utang gaji. Kreditnya utang gaji. Nah, tanggal 1 baru dibayar nih. Sehingga debitnya bukan lagi beban gaji. Kalau beban gaji nanti double akun, si beban gaji keluar 2 kali. Ya kan? Jadi pada saat dibayar yang muncul debitnya bukan beban tapi utang gaji. Kreditnya kas besar, kas umum. Awas, karena ini bukti kas keluarnya yang dipakai adalah kas umum. Jadi kalau di soal ini cash in bank. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Setiap bukti kas keluar itu sudah jelas. Kreditnya pasti cash in bank. Karena uangnya keluar. Kalian tinggal memikirkan debitnya apa sih? Lihat dari keterangan. Nah, itu cara menganalisis dokumen transaksi. Ya, bukan kalian nanti pas ngerjain lirik kiri kanan, nah repot. Kalau lirik kiri kanan ngertinya enggak nantinya, tapi kalian harus bisa menganalisis dokumen transaksi masing-masing. Kemudian Bapak perkenalkan dulu bagian yang lainnya di sini ya. Di pertemuan pertama praktek waktu itu kan sudah Bapak jelaskan juga disinggung sedikit kaitan tentang comment center ya. Comment center account, kemudian account list ini untuk pembuatan akun, menghapus, menambah, mengurangi. Kemudian di sini nanti ada record journal entry RJE lah gampangnya mah. Kalau Bapak suka disingkat biar nggak terlalu panjang ya. RJE ini fungsinya sama seperti jurnal umum. Untuk jurnal umum, untuk penyesuaian, untuk yang memorial, semua nanti masuk ke sini. Kalau kita klik, nah tampilannya mirip sama persis seperti jurnal umum. Ada nomor kodenya, nomor bukti, ada tanggal, ada keterangan, baru nanti akunnya apa, uangnya debitnya berapa, kreditnya apa, uangnya berapa, seperti itu. Sama seperti manual kalian menjurnal, ya. Kemudian berikutnya ada banking. Banking itu kaitan dengan pengelolaan uang yang ada di bank. Ya. Kemudian banking digunakan untuk pengeluaran spend money dan penerimaan receive money di luar utang piutang usaha. Nah, hati-hati. Di luar utang piutang usaha. Contohnya yang ini barusan. Dokumen 1, ini dokumennya adalah bukti kas keluar. Ya, berarti uang keluar, ya kan, dari uang kas utama. Keterangannya bayar gaji karyawan terutang. Nah, ini bukan utang usaha. Ini utang gaji. Maka ini pakainya banking spend money. Kalau nanti bayarnya bayar utang usaha, itu dari purchase, kemudian ada pay bills. Ya, beda.
Ini khusus spesial untuk hutang usaha saja. Kalau banking spend money untuk pengeluaran lain selain hutang usaha. Bayar gaji, bayar listrik, beli kendaraan misalkan ya, beli peralatan. Semua dari sini. Ya. Kalau ini tadi penerimaan selain dari piutang. Misal si laris motor ini pinjam uang ke bank oleh bank di ACC. Nah, dapatlah misalkan 20 juta. Nah, pakainya adalah receive money. Atau misalkan pemilik nambah modal. Nah, masuk ke receive money juga. Seperti itu ya. Nanti sambil berjalan juga akan lebih jelas. Kita coba praktekkan dulu satu ini untuk dokumen transaksi. Tadi banking, spend money. Nah, kemudian ini tampilannya seperti kita mau membuat bukti transaksi, bukan mau menjurnal, ya kan? Tapi ketika nanti kita klik record, itu Mayob akan langsung membuatkan jurnalnya dan akan langsung mempostingkan ke akun-akun yang bersangkutan. Enaknya gitu kalau di Mayob. Kita tidak melakukan posting, tapi otomatis dilakukan posting oleh Mayob. Kita cek ya. Sambil mengerjakan. Caranya seperti ini, spend money. Ini sudah betul cash in bank, teks inklusifnya sudah hilang. Cek number, kalau ada disebutkan nomor cek di keterangan, isikan nomor cek. Kalau tidak ada, kalian isikan nomor bukti saja. Yang ini, BKK. Strip 01. Tanggalnya tanggal 1, bulan 12, bulan 12. Jumlah uang juga diketik manual, 44 juta. Nah, card dan pay tidak usah, langsung saja ke memo. Memonya ini kalian boleh ketik yang ini. Ya. Nah, kalau sudah sampai dengan memo, kolom-kolom di bawah ini untuk mengisikan akun sisi bagian debit saja. Bagian kreditnya apa? Sudah ini. Nah, ini dia nanti akan otomatis jadi bagian kredit. Jadi di sini tadi ya kita tinggal mengisikan utang gaji saja. Utang gaji itu adalah wage and salaries payable use account. Nah, sudah selesai. Ya. Bapak jelaskan ulang. Yang pertama pastikan ini adalah cash in bank, artinya ini kita akan bayar dari akun ini, ya. Balance di sini menunjukkan cash in bank saldonya ada segini uangnya 200 juta sekian. Sudah tidak usah di checklist ini teks inklusifnya. Kemudian berikutnya isikan nomor cek, tanggal, jumlah uang juga yang dikeluarkan berapa, isikan di sini. Ketik memo dan di sini pilih sisi debitnya saja. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita record. Nanti ketika kita klik record, ini akan terjurnal. Nah, pertanyaannya, gimana sih nanti si Mayob akan menjurnalnya? Kalau tampilannya begini, kita cek. Sebelum klik tombol record, coba tekan tombol CTRL dengan huruf R. Nah, inilah tampilan nanti, tampilan jurnalnya ketika kalian mengklik tombol record. Jadi, debitnya wage and salaries payable, hutang gaji, kreditnya cash in bank. Pak, kenapa ini kebalik? Kredit di atas, debit di bawah. Ini mah bawaan sistem, Bapak nggak bisa ngerubah. Ya, yang penting secara prinsip betul bahwa debitnya itu harus hutang gaji, kreditnya harus cash in bank. Ini mah bawaan sistem, posisi mah, ya. Karena di Indonesia itu kita memang diajarinya biasanya kan debit dulu. Kalau kalian manual bikin seperti ini, pasti mungkin ada pengurangan nilai meskipun isinya betul. Kalau di Mayob, Pak nggak bisa ngapa-ngapain karena ini bawaan dari sistem. Nggak bisa harus disuruh dirubah supaya debit di atas, kredit di bawah. Nggak bisa. Ya. Yang penting tadi, secara prinsip betul bahwa debitnya harus wage and salaries, kreditnya cash in bank. Nah, ini hasilnya nanti kalau seandainya di jurnal. Ini belum di jurnal ya. CTRL dan huruf R itu hanya untuk mereview, melihat rekap transaksinya ketika nanti di jurnal akan seperti apa. Nah, kalau sudah yakin betul, ini tidak usah ada yang dirubah lagi, tinggal kita klik record. Kita klik ya. Nah, ya. Yang pertama, balance-nya berkurang, ya kan, dari 207 menjadi 163. Kenapa? Dipakai barusan 44 juta. Dan ingat tadi ketika di record kan langsung diposting sehingga cash in bank-nya langsung berkurang otomatis. Kemudian
tampilan ini sudah kosong, artinya ya si transaksi sudah terjurnal, sudah terrecord. Kalau kalian, Pak, saya perasaan nih sudah klik record, tapi kok ini masih ada isinya. Nah, berarti belum keklik. Mungkin mouse-nya yang macet, mungkin curugnya yang kepleset, ya. Jadi pastikan ketika kalian klik record ini sudah kosong, artinya sudah tercatat. Ya, itu untuk dokumen 1. Nah, gampang kan kalau transaksi mah, itu banyak itu iya lah. Ya, yang penting di awalnya jangan sampai ada yang keliru juga. Kalau sudah begini gimana? Ini berarti sudah selesai transaksi 1. Bisa di cancel, bisa di close yang yang silang atas kanan ini. Awas jangan yang atas ya. Yang di dalam ini yang spend money. Ini kita klik. Nah, baru kita bisa melanjutkan ke yang berikutnya. Oke. Dokumen 2, bukti kas masuk diterima dari PT Berdikari, keterangannya pelunasan piutang usaha. Nah, ini penerimaan uang dari piutang, ya kan? Berarti masuknya itu tadi bukan dari banking receipt money, tapi ke sales, comment center sales, kemudian receipt payment. Ini untuk khusus penerimaan dari piutang. Kalau tadi nerima dari penambahan modal, dari pemilik, ataupun pinjaman dari bank, itu dari banking receipt money. Sumbernya banyak. Tapi kalau sales receipt payment sumbernya satu, hanya piutang usaha. Ya, kita coba masukkan dokumen 2, kita langsung sales receipt payment. Nah, langkah pertama di sini kita lihat deposit to account, artinya masukkan ke akun apa nanti uangnya, cash in bank. Nah, kenapa sih Pak langsung pada muncul otomatis begini? Karena dia ada tanda linknya yang waktu di awal itu kan ini adalah check account. Check account itu digunakan untuk pembayaran dan penerimaan. Nah, kita ganti jadi cash in bank. Sehingga dia jadi otomatis muncul di sini cash in bank. Langkah pertama adalah kita pastikan pilih PT yang bayarnya siapa. Berdikari. Maka customer ini kita klik. Nih, dia akan muncul. Berdikari itu hutangnya segini kepada Laris Motor itu kan. Kencana segini, Perkasa. Jadi otomatis kita langsung tahu. Jangan sampai salah pilih. Nah, ini kan Berdikari. Kita klik yang Berdikari. Nah, ya. Setelah mengisi atau memilih customer, langkah berikutnya, ini awas nih, urutan tidak boleh dirubah-rubah ya pekerjaannya. Supaya kalian nanti nggak nambah waktu, nambah pekerjaan. Jadi harus berurutan. Langkah pertama, pilih customer. Langkah kedua, isikan ID. ID itu ini nomor bukti. Kita isikan, boleh diketik, boleh manual, boleh copy juga boleh ya. Kemudian tanggal. Tanggalnya tanggal berapa? Di sini tanggal 3 Desember. Nah, 3 garis miring 12 garis miring 12. Kemudian enter. Kita perhatikan. Ketika kalian ganti tanggal ini, kolom diskon otomatis muncul, ya kan? Karena Mayob menghitung transaksinya tanggal 25, ada termin 10 hari dapat diskon, dibayar tanggal 3. Nah, ini masih periode diskon. Maka Mayob akan membaca 54 itu dari mana? Dari 2% dikali amount. Muncullah 54.000 otomatis. Nah, itu makanya hati-hati. Pak, punya saya nggak muncul. Ada 2 kemungkinan. 1, ini tanggal belum dirubah. Kedua, tadi terminnya salah. Nah, hati-hati. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Kita lihat bahwa PT Berdikari punya hutang ke kita 2.700.000. Kalau dibayar sekarang per tanggal 3 akan dapat diskon 54.000. Tapi diskon ini berlaku kalau si sisa piutangnya dibayar lunas, dipenuhi. Nah, kita lihat di buktinya. Pelunasan dan dibayarnya 2646, dibayar semua kan? Nah, berarti kalau dibayar semua diskon ini berlaku. Kalau bayarnya nyicil cuma 1 juta itu nggak berlaku. Ya. Nah, karena ini dibayar semua, langkahnya adalah sangat mudah. Setelah kita ketik tanggal, kita tinggal pakai tombol ini receive all. Ketika kita klik tombol receive all nih, coba klik nih ya. Klik. Nah, di amount receive ini yang di bawah customer dan di amount applied akan terisi sejumlah total due. Ini artinya dilunasi otomatis ketika kita klik receive all tuh.
Kenapa diklik receive all? Karena mengikuti di bukti ternyata dibayarnya memang semua. Kalau di bukti kas masuknya dibayarnya cuma 1 juta, maka tadi kalian harus ngetik manual. Setelah ketik tanggal, kemudian misalkan di soal ini dibayarnya cuma 1 juta, maka kalian di sini harus diketik 1000000 dan di sini diklik. Nah, itu kalau bayarnya nyicil, artinya tidak dilunasi. Dan kalau terjadi seperti ini, diskon ini tidak berlaku. Meskipun muncul, nanti ketika di-record tetap dia tidak muncul. Nah, dia hanya bayar saja 1 juta, nggak ada potongan, nggak berlaku. Ya kan? Tapi kalau kita klik receive all, nih, ketika kita CTRL dengan huruf R, dia akan muncul nih diskon given-nya 54.000, ya kan? Yang diterima sama kitanya adalah 2646. Dia hutangnya ke kita berdikari kan 2.700.000, tapi kita cukup menerima hanya 2646. Kenapa yang 54.000 kita ridokkan, itu mah potongan atau diskon. Maksudnya gitu. Nah, ini adalah salah satu transaksi yang terhitung cepat untuk mengerjakan. Karena tidak banyak ngetik. Misalnya, Bapak ulang ya. Bapak ulang nih. Sales, receive payment, kemudian pilih customer, berdikari. Nah, bagian ngetiknya cuman ini, misalkan BKM strip 01. Kemudian tanggalnya 3 garis miring 12 garis miring 12, enter. Udah. Sisanya tinggal klik receive all, kemudian kita record. Selesai. Hitungan 20 detik, 15 sampai 20 detik ini satu transaksi selesai. Ya kan? Asal ngerti. Kalau nggak ngerti ya mau 5 menit pun ngahuleng terus nggak bisa ngerjain. Oke, kita record ya. Ketika kita klik record, nah dia akan muncul ini. Kenapa? Katanya karena ada diskon. This payment include one discount and will result in one credit memo, katanya. Mau di print sekarang enggak memonya, mau enggak usah. Nah, ini enggak usah. Kalau muncul selalu ini print letter aja yang tengah. Nah, sama ya, ini sudah kembali kosong. Artinya sudah selesai si transaksi yang keduanya. Dan lihat, cash in bank-nya berubah lagi. Ya kan? Tadi 163, sekarang jadi 165. Dan akan terus seperti itu. Setiap akunnya, bukan cuma cash in bank. Setiap akun yang terpengaruh dari setiap jurnal itu akan otomatis update. Ini kita close, cancel, ataupun di close, boleh. Kita lanjut ke dokumen 3. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Ada yang mau nanya dulu, yang masih bingung? Bapak. Ya, apa? Ini direkam kan? Ya. Iya. Aku tinggal jauh. Ketinggalan jauh, maaf. Apa tuh ketinggalan jauh? Dan baru sedikit pembahasan mah ini sebenarnya. Oke, ya nggak apa-apa lah, nanti bisa ditonton lagi ya. Ada yang lagi? Silakan yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ini transaksi semuanya ada 23 plus AJP nanti ada 8 ya. Kan lumayan ya, ada 31 transaksi, 31 jurnal yang nanti akan dibuat. Tapi udah gampang lah. Kita lanjutkan untuk voucher kas kecil. Nah, sebelum mengerjakan voucher kas kecil, kalian harus tahu dulu metode kas kecilnya metode apa. Nah, ini materi kalian belum dapat ya. Tentang kas kecil udah dapat belum? Kayaknya sih belum ya. Kalau nggak salah karena materinya materi kelas 11. Akak uang udah sampai apa akak uang? Akuntansi keuangan sudah sampai apa? Yang pembayaran wesel, kredit, yang kayak gitu, Pak. Kalau penjelasan tentang piutang, kas kecil, itu belum? Metode penghapusan piutang, metode pencatatan kas kecil, belum? Kalau udah wesel sih harusnya udah. Karena kas kecil itu di awal. Biasanya kalau nggak tahu kalau di urutan pembelajarannya dirubah. Kalau dulu tuh kalau nggak salah akak uang yang pertama dia membahas dulu tentang kas, kemudian rekonsiliasi bank. Nah beres dari itu tentang metode kas kecil.
Udah belum metode kas kecil? Belum. Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti ya nanti juga akan dibahas di manual. Tapi sekarang Bapak sedikit saja dulu ya. Nah, di kebijakan akuntansi di soal itu akan disebutkan tentang pengeluaran kas. Ya. Pengeluaran kas katanya untuk pengeluaran kas sampai dengan 3 juta itu dipergunakan dana kas kecil. Artinya kalau pas 3 juta dia pakai kas kecil dengan metode fluktuasi. Sedangkan di atas 3 juta dibayar dengan menggunakan cek. Makanya jenis buktinya nanti bukti kas keluar kalau besaran uang di atas 3 juta. Tapi kalau uang yang dikeluarkan 3 juta ke bawah pasti jenis dokumennya adalah voucher kas kecil. Nah, di sini katanya si dana kas kecil ini menggunakan metode fluktuasi. Jadi di kas kecil ada 2 metode, ada metode tetap, dana tetap atau impress fund system, kemudian metode fluktuasi atau metode yang berubah-ubah atau fluctuation fund system. Bedanya kalau menggunakan dana tetap ya namanya juga dana tetap. Jadi si dana kas kecil itu jumlahnya akan terus sebesar itu. Nanti ketika dipakai sebagian diisi ulangnya sejumlah dengan yang dikeluarkan. Ya. Nah, kalau metode fluktuasi tidak harus. Jadi misalkan di awal bulan dibentuk kas kecilnya 5 juta. Terus udah kepake 2 juta. Nah, nanti di bulan depan diisinya cuma 1,5 juta, itu bisa, nggak masalah. Tapi kalau metode yang dana tetap diisinya akan 2 juta lagi. Itu satu. Yang kedua, ciri yang paling ininya ya, yang paling membedakan adalah kalau pakai metode fluktuasi, setiap terjadi pengeluaran kas kecil itu harus di jurnal. Dicatat debitnya apa, kreditnya apa. Tapi kalau pakai dana tetap itu tidak di jurnal pada saat pengeluaran. Tapi hanya dicatat. Beda ya, cuma dicatat dibayar untuk beli kopi, beli air itu dicatat namanya. Kalau di jurnal kan harus ada debit kredit. Nah, kapan di jurnalnya? Kalau metode tetap di jurnal pada saat diisi kembali si kas kecilnya. Biasanya pertengahan atau akhir periode. Kalau fluktuasi kan ya akan selalu dicatat setiap kali ada transaksi kas kecil. Itu ya. Nanti lebih jelasnya di materi yang bersangkutan. Ini Bapak hanya mereview sedikit. Nah, kita lihat. Contohnya ini, dokumen 3, voucher kas kecil dibayarkan 250.000 kepada harian Kompas untuk bayar iklan di bulan Desember. Nah, kalau pakai sistem dana tetap atau impress, ini tidak di jurnal. Tidak kita buatkan jurnal debitnya apa, kreditnya apa, enggak. Tapi hanya dicatat di buku kas kecil, cuma dicatatnya apa? Ini, pembayaran pemasangan iklan bulan Desember sebesar 250.000. Udah aja, enggak ada jurnal. Ya, tapi kalau pakainya fluktuasi, ini harus kita jurnal. Jurnalnya gimana? Debitnya bebannya, kreditnya akun kas kecilnya. Ya. Nah, untuk soal jasa ini, kita mencatat voucher kas kecil dari RJE saja. Kalau nanti di perusahaan dagang, itu Bapak ajarin dari banking spend money. Karena sesuai dengan permintaan. Tapi untuk sekarang, kita ke RJE saja dulu. Ya, jadi sama seperti bikin jurnal umum. Ke account, record journal entry, kemudian ini nomor bukti, IKK01, tanggalnya tanggal 4. Memonya, pemasangan iklan. Ini kalau memo sebetulnya tidak harus wajib sama persis kalimat dengan ini. Ya. Boleh aja kayak gini, kayak Bapak misalkan pemasangan iklan saja bulan Desember 2012. Ya, nggak pakai pembayaran lagi, nggak masalah, karena udah jelas nanti kelihatan dari akun pun kreditnya PT Cash itu sudah jelas pengeluaran, ya, atau pembayaran. Jadi ya supaya cepat juga lah. Tapi jangan juga memonya misalkan cuma pembayaran aja, atau misalkan iklan saja, ya bingung iklannya yang kapan, ya kan? Nah, kita isikan untuk iklan itu apa akunnya. Nah, ini ya. Advertising expense. Jadi caranya tadi Bapak ulang, setelah ngisi ini kalian klik nomor akunnya di sini di ACCT ini untuk nomor akun. Kliknya di sini saja, kemudian nanti muncul tombolnya kan. Baru kalian klik tombolnya, baru dicari nomor akunnya. Pilih,
double klik boleh, atau use account juga bisa. Nah, nama akunnya otomatis muncul. Jadi kita nggak banyak ngetik nama akun di sini. Di sini jumlah uangnya 250.000. Seperti biasa, tanpa titik, tanpa rupiah. Enter. Kemudian ini klik lagi, petty cash. Nah, ini kan kredit, di tab saja. Tombol tab satu kali. Nah, sudah selesai. Ya. Pak, kenapa di sini muncul out of balance? Padahal sih dia sudah muncul angka, ini belum di enter saja. Nggak masalah, mau di enter dulu boleh, mau langsung record bisa. Ya. Yang nggak boleh itu seperti ini dan nggak akan bisa. Kalau seperti ini dia nggak bisa. Nih kalian baru sampai sini, misalkan pilih petty cash, terus kalian record, nggak bisa. On unbalanced transaction may not be recorded. Artinya jurnal atau transaksi yang tidak seimbang, unbalanced, itu tidak bisa dicatat. Tidak bisa di jurnal. Kenapa ya? Begini kan masih out of balance benar-benar nggak seimbang 250. Tapi kalau posisi begini, ini kan karena belum di enter, di record langsung bisa. Ya, contoh nih, ini kayak Bapak masih seperti ini. Langsung aja record. Bisa. Ya kan, langsung terjurnal karena ini sudah ada uangnya. Nah, ingat setiap kali merecord dia akan kembali kosong. Artinya ini sudah selesai terjurnal untuk transaksi yang bersangkutan. Kalau sudah, kita cancel dulu. Dokumen 4. Nah, ini bukti kas keluar lagi. Ya, kenapa lagi? Karena tadi bukti kas keluar sudah pernah muncul. Tapi beda keterangannya. Ini untuk pelunasan utang usaha. Kalau tadi bukan utang usaha, tadi mah bayar utang gaji. Sehingga pengerjaannya akan berbeda. Tadi dari banking, sekarang kalau ini pelunasan utang usaha, ini dari purchase, kemudian pay bills, bayar tagihan, bills, ya, atau bayar utang usaha. Nah, kita klik. Mirip-mirip dengan piutang sih sebetulnya ngerjainnya. Kalau tadi pilih customer, ini kita pilih supplier dulu. Kita bayar ke PT Sinar Tangki. Klik, pilih Sinar Tangki, masukkan nomor cek. Kalau tidak ada, masukkan nomor bukti. Ini juga cepat sebetulnya nanti ngerjain kalau kalian udah lancar ya. Tanggalnya tanggal 7 bulan 12, bulan 12, enter. Nah, kenapa nggak dapat diskon? Karena tanggal transaksinya tanggal 17, sama kan? Dibayar tanggal 7 Desember. Sudah lewat 10 hari, tapi masih dalam jatuh tempo, yaitu jatuh temponya kan 30 hari. Jadi tidak dapat potongan. Makanya diskonnya nggak muncul. Sama, di soal pun nggak muncul. Dan ternyata dibayarnya semua dilunasi. Nah, setiap dilunasi pakai tombol di bawah kiri. Kalau tadi receive all, terima semua. Kalau ini pay all, bayar semua. Nah, kita klik. Nah, maka amount di bawah tanggal dengan amount applied itu akan terisi sejumlah total owe atau sisa total hutangnya. Ya. Ini boleh dipergunakan ketika memang dilunasi. Tapi kalau dibayarnya dicicil, kayak tadi misalkan ini dicicil dibayarnya 2 juta, itu tidak boleh kalian pakai pay all. Rugi dong, uang yang diterima 2 juta, tapi secara catatan kalian dibayarnya dilunasi, rugi. Maka kalau dibayarnya dicicil, kayak tadi diketik manual di sini 2 juta. Kemudian klik di sini. Jadi dari nilai 3 juta dibayar 2 juta. Itu kalau dicicil. Tapi kalau misalkan seperti ini di soal dilunasi, ya sudah tadi pakai pay all. Klik pay all, nanti dia akan terisi sejumlah total owe-nya. Gampang. Jadi nggak banyak ngetik ini juga. Kalian cuman klik supplier, ngetiknya cuma 2 ini. Nomor cek, tanggal. Oh, pas dicek di soal dibayarnya 3 juta, sisa hutangnya ini juga 3 juta, ya udah klik pay all, klik record, selesai transaksinya. Cepat, ya kan? Ya, kita record ya. Nah, selalu kan nih cash in bank selalu berubah terus. Yang mau nanya boleh ya, bisa ada yang masih belum jelas, boleh nanya. Berikutnya dokumen 5. Nah, ini transaksi apa? Duh, salah ini. Nggak keedit kayaknya Bapak dulu. Harusnya laris motor ya, bukan laris manis ya. Laris motor. Silakan yang mau nanya.
Yang mau nanya, yang bisa jawab maksudnya. Ini transaksi apa? Pembelian. Beli jual. Pembelian. Beli. Pembelian. Kenapa beli? Soalnya itu Ini laris buat motor ya. Opa edit dulu sebentar. Maksudnya Bapak ganti ini adalah laris motor, bukan laris money, salah. Jadi gimana menganalisis bahwa kalian tahu ini adalah transaksi pembelian, itu menganalisisnya gimana? Gimana menganalisisnya? Kop suratnya PT Sinar Tangki. Oke, nah satu itu yang paling pertama dan paling utamanya, lihat kop surat atau kop fakturnya. Ini adalah perusahaan orang lain, ya kan? PT Sinar Tangki. Jadi PT Sinar Tangki inilah yang membuat faktur ini. Meskipun di sini judulnya adalah faktur penjualan, tapi bagi laris motor ini adalah transaksi pembelian. Ya, karena bagi Sinar Tangki lah ini transaksi jual, gitu. Atau itu ya, ada kopnya. Kemudian ini dianggap aslinya. Kenapa? Karena tidak ada keterangan kopi, tidak ada keterangan lembar kedua, tidak ada keterangan rangkap kedua, berarti ini adalah aslinya. Nah, biasanya lembar asli itu selalu diberikan kepada pembeli. Jadi ini kita sebagai pembeli mendapatkan aslinya, asli fakturnya. Itu maka sudah jelas ini adalah transaksi pembelian. Beli apa? Oh, beli perlengkapan. Ya kan? Perlengkapan nih, ada oli, ada ban luar mobil, karena kan ini ceritanya bengkel ya. Belinya perlengkapan, meskipun nanti ini sebetulnya di perusahaan bengkel ini bisa saja dia membuat jasanya ada, terus penjualan barang ada. Nah, kalau untuk soal ini Bapak ambil yang simpel dulu, jadi tidak dipisah ada barang dagang maksudnya ya. Jadi si barang-barang ini nanti kita masukkan ke perlengkapan saja. Ya, meskipun nantinya kalau di kenyataan bisa ini dianggap sebagai persediaan. Cuman kalau ini kita anggap persediaan nanti akan luar biasa banyak di bengkel. Kalau kalian tahu kan barangnya itu banyak sebetulnya, bukan cuma oli sama ban, ya sampai dengan baut-bautan pun banyak, itu luar biasa. Nah, kalau seperti itu nanti harus kita entry satu-satu, ya makan waktu juga gitu ya. Jadi ini adalah pembelian secara kredit tentunya. Maka mengerjakannya itu adalah dari purchase, enter purchase. Nih ya. Kita pilih langkah pertamanya adalah suppliernya. Tadi kita beli ke siapa? Ke Sinar Tangki. Maka pilih Sinar Tangki. Langkah pertama. Langkah kedua, pastikan teks inklusif ini hilang. Kenapa? Kalau teks inklusifnya di checklist itu dianggapnya nanti harga yang dimunculkan di sini termasuk pajak. Nah, di sini kan kita belum main dengan pajak, jadi ini dihilangkan saja. Ya. Kemudian untuk purchase ini PO. Kalau di soal ada nomor PO, isi. Kalau tidak ada nggak usah. Nah, ini kan nggak ada ya. Nggak ada nih PO. Ya udah, lewat. Artinya jangan dihapus, jangan diganti, biarkan saja. Tanggalnya tanggal 8. Nah, baru nomor faktur itu adalah supplier invoice. ST21 bukan ST12 ya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini perusahaan jasa, maka yang muncul di sini adalah description. Description ini sebetulnya penjelasan tentang pembeliannya, boleh kan. Jadi kita isikan ini boleh diketik ya. Beli oli motor metik, kemudian ban luar. Kalau nanti perusahaan dagang beda lagi, di sini kan kita harus menyebutkan jumlahnya berapa, jenis barangnya apa. Kalau ini enggak, karena memang kita enggak ngentri kartu barangnya kan. Kalau nanti di perusahaan dagang harus di-entry dulu kartu barangnya. Kalau sudah diisi di description, kita tinggal tekan tombol tab satu kali. Nah, ya. Akunnya akun apa? Untuk menampung ini, tadi kita belinya kan tadi beli perlengkapan di akun 1 itu office supplies, kita masukinnya
use account. Katanya beban ataupun HPP nggak masalah karena itu usulan saja. Uangnya berapa? Jumlahnya saja langsung 7840, 7840. Nah, ya. Kalau kita cek nih, coba kita cek Ctrl dan R. Nih, ini hasilnya. Debitnya perlengkapan, kreditnya account payable. Nanti kalau pada saat di jurnal. Kalau si perusahaan, Pak, ternyata perusahaan beli kendaraan, beli motor ataupun beli mobil, nanti di sini akunnya apa ya? Kendaraan, motor atau mobil tadi, ya. Nah, kalau belinya tunai ya berarti jangan di sinilah, bisa saja di banking gitu kan, di spend money, beli tunai. Kalau di sini mah untuk beli-beli yang kredit, barang dagang maksudnya. Bisa saja sih yang tunai juga, nanti pay today-nya diisi di sini. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau purchase, untuk enter purchase lebih ke arah pembelian untuk barang dagang kalau nanti perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa seperti ini ya paling perlengkapan sih bisa kita pakai di sini. Kalau pakai banking, ya misalkan Pak ini bisa nggak pakai banking? Bisa, cuman nanti kartunya kadang-kadang suka nggak masuk nih kalau misalkan pakainya banking, jadi nggak bisa kita pilih si kan banking spend money itu kan uangnya langsung keluar, ya tunai. Sedangkan kalau di sini dia kredit, bedanya itu, ya. Kalau tunai belinya bisa nggak Pak pakai banking? Mungkin bisa, ya. Nanti kita coba kalau ada transaksinya. Yang jelas ini untuk transaksi pembelian secara kredit, pakainya ke purchase, enter purchase seperti ini. Jadi kita berhutang kepada Sinar Tangki. Ya. Jelas ya? Silakan yang mau nanya dulu, boleh. Kalau tidak ada, kita coba record ya. Nah, ini ada spelling. Spelling kan ini ejaan. Jadi ada suggestion katanya Oli itu bisa kalian salah ketik. Ini suggestionnya ada Olin, Olio, dan ini nggak usah ini abaikan saja. Ignore all saja. Terus sampai hilang. Atau di cancel juga boleh. Nah, sudah kosong ya, artinya sudah terjurnal. Jadi spelling mah hanya ejaan saja, bahwa kata itu nggak ada di kamus katanya. Kamus apa ya? Kamus bahasa Inggris tentunya. Ini sudah selesai nih transaksinya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Oh, sudah jam 10 ternyata ya. Biasanya transaksi berapa? Transaksi 5. Oh, ya mudah-mudahan nanti bisa kekejar ya. Karena tadi bapaknya telat, mohon maaf. Jadi targetnya sih tadinya sampai transaksi 10. Cuma karena telat jadi ya baru sampai 5. Tapi alhamdulillah lah lumayan. Tinggal berarti 18 lagi ya. Ke beres transaksi dan AJP. Mudah-mudahan sih nggak ada libur, jadi masih kekejar. Kalau kemarin AK3 keganggu ada libur 1 kali pertemuan, jadi pasti nggak kekejar nantinya. Kalau di AK2 kayaknya kekejar untuk beres semua 2 pertemuan lagi. Kalau AK3 kayaknya nggak bisa. Oke, kayaknya untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai transaksi 5, biar nggak terlalu banyak. Kalau ada yang mau nanya dulu, silahkan.
kalau ada yang mau nyoba-nyoba membereskan atau nyoba-nyoba mengerjakan, kalian copy dulu filenya, jangan dikerjakan langsung di situ. Jadi nanti yang dibahas dengan Bapak tetap bareng, kerjaan kalian di copy itu tetap bisa gitu. Jadi bedakan filenya, jangan di file itu langsung dikerjakan, tapi copy dulu. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Kaitan untuk transaksi, baru transaksi 5, nanti sisanya kita coba lanjutkan. Mudah-mudahan minggu depan bisa ya paling sedikit sampai 20 lah. Berarti 15 transaksi bisa kekejar lah. Kalau transaksi cepat sebenarnya. Silakan, yang mau nanya dulu, boleh sebelum kita tutup. Ada? Atau belum ada yang nanya? Kalau belum kita tutup ya. Nggak ada ya, nggak ada yang nanya ini. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diikuti. Yang belum jelas silakan boleh sambil nanya, boleh diskusi juga dengan yang lainnya. Ya. Tetap di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap semangat tentunya ya di tengah kondisi seperti ini kalian harus tetap semangat untuk belajar. Meskipun ada informasi katanya akan ada PTM tapi terbatas, dalam arti satu akan dibagi-bagi di jadwal. Kedua, belum semua mapel kemungkinan hanya baru praktek dulu atau produktif dulu. Terlebih ya salah satunya mungkin Mayob yang nanti akan diprioritaskan karena harus praktek dan harus istilahnya terpantau. Kalau enggak praktek ya repot. Tapi ini ya belum ya. Jadi jangan dulu terlalu digembor-gembor, hanya baru ada isu akan ada tatap muka, hanya kapannya belum pasti, termasuk jadwalnya seperti apa juga belum. Terlebih kan kondisi di Kota Bandung, Jawa Barat khususnya itu sedang naik. Ya, jadi tadi juga ngobrol dengan Bapak Ibu guru di sini, Jakarta sudah turun, sudah lumayan hijau, malah Jawa Barat yang merah katanya kan. Makanya hati-hatilah di rumah, jangan keluyuran. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kita tutup ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan boleh live ya.